madrasahku yang hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, kembali kita bertemu dan berjumpa di podcast MTSN Satu Langkat, yang dalam hal ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa, yaitu Bapak Kasubag TU Kementerian Kantor Kementerian Agama Kabupaten Langkat, yaitu Bapak Dr. Edi Rosadi yang telah hadir bersama kita. Tentu ini menjadi salah satu kebanggaan kita di Satu Langkat, karena podcast kita ulang tapi pasti, alhamdulillah kedatangan tamu-tamu yang luar biasa, dan ini menjadi spirit bagi MTSN Langkat dan keluarga besar, sehingga MTSN Langkat bisa lebih maju. Izin Pak, kami dari MTSN Langkat ini dari awal kita pelan namun pasti ingin berkembang, baik itu dari segi pelaksanaan pendidikan, kemudian tata kelola dari manajemen kantornya dan sebagainya. Jadi kami ingin mohon kepada Bapak sebagai Kepala Kasubag TU Kantor Kementerian Kabupaten Langkat, tip-tip apa yang bisa kami terapkan dan kebijakan apa yang bisa kami laksanakan sehingga kebijakan baru pemerintah ini bisa kita manajemen baik di madrasah ini. Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama menyampaikan bahwa kalau terkait dengan kebijakan, tentunya kan regulasi sudah mengatur itu pada aturan-aturan dan undang-undang yang ada, dari baik itu dari Undang-Undang Dasar, kemudian masuk peraturan pemerintah dan yang lainnya. Nah, terkait dengan kebijakan yang harus dilaksanakan, kemudian tip-tip apa yang akan dilaksanakan oleh paling tidak madrasah, khususnya Sanawiyah Negeri 1 Kabupaten Langkat ini, tentunya sebenarnya belajar dari hal-hal yang madrasah yang sudah luar biasa, baik itu di Provinsi Sumatera Utara maupun di Pulau Jawa sana, ya harus adalah memang menjadi prioritas dari kegiatan madrasah itu. Salah satunya adalah penanaman nilai-nilai budi pekerti, kemudian terkait dengan integritas anak-anak, kemudian yang lainnya adalah seperti program yang dibuat oleh banyak madrasah hari ini, yaitu melakukan tahfiz Quran, melakukan tahfiz Quran yang dibimbing oleh gurunya tentunya yang berpengalaman dan yang lainnya. Selanjutnya, hari ini kita akan menerapkan madrasah layak anak satu, kemudian ada juga kurikulum berbasis cinta. Nah, kalau nilai-nilai itu diterapkan di madrasah, khususnya Sanawiyah Negeri ini, pastinya akan menjadi hal yang luar biasa ke depannya untuk anak-anak kita. Mungkin itu. Ya, apa yang Bapak katakan sebagai madrasah layak anak ini, indikasinya bagaimana Pak? Indikasinya adalah adanya program yang diterapkan oleh kepala madrasah terkait dengan anak-anak yang mungkin satu adalah anak-anak yang kurang mampu, yang kemudian anak-anak yang berkebutuhan khusus dan yang lainnya. Jadi madrasah ini mau atau tidak mau siap menampung masyarakat dalam kalangan apapun dan posisi apapun. Iya, itu menjadi nilai plus sebenarnya kalau memang kita terapkan itu. Terkait dengan kalau sekarang kan ini lagi booming inklusi Pak ya? Iya. Madrasah inklusi dengan anak-anak kita yang berkebutuhan khusus. Iya. Namun yang sudah kami hadapi Pak di madrasah, baik bukan di sini saja nih, madrasah Hidayah, terutama itu yang masih di bawah umur, kemudian madrasah Sanawiyah ini kan, kita terkendala di guru Pak. Terkendala di guru, sehingga mohon izin memahami bukan berarti kita mendiskriminasikan anak yang inklusif, bukan, karena itu kan tanggung jawab kita bersama. Iya. Namun kadang-kadang dengan adanya mereka 1-2 orang ini akan menjadi menambah ekstra guru yang di kelas itu. Jadi kira-kira
trik apa yang bisa kami lakukan Pak untuk hal ini? Iya, terkait dengan anak-anak berkemampuan khusus dengan program inklusi itu, yang pertama harus dilakukan adalah MOU paling tidak kerjasama. Kalau kita di Kabupaten Langkat ini ada SMPLB yang ada di Kecamatan Stabat. Nah, itu harus apa? Paling tidak kita guru-guru kita itu mungkin harus belajar ke mereka bagaimana mereka sebenarnya mendidik anak yang berkebutuhan khusus. Itu pertama. Jadi yang kedua adalah kalaupun dimungkinkan guru yang di sana itu kita panggil untuk khusus di sini gitu. Kalau umpamanya 2, 3 orang atau 5 orang dibuatkan aja tempat khusus orang itu untuk bagaimana pendidikannya. Karena memang hari ini Kabupaten Langkat itu hanya cuma satu dan itu jauh. Kalau di Kecamatan Tanjung Pura ini ya harus kita lah yang berperan aktif. Karena kalau wali murid itu mungkin kurang mampu untuk ke sana, harus ke Tanjung Pura, harus ke Stabat, mungkin itu. Terima kasih Pak. Kemudian madrasah kita ini kan terus mengalami perubahan dan perubahan, Iya. baik dari regulasi pemerintah maupun dari intern madrasah itu sendiri, Iya. Sehingga kita harus terus berpacu Pak. Nah untuk itu peran dari Kementerian Agama ini yang harus kami pegang erat nih kira-kira di bidang apa nih Pak? Supaya kita tidak melanggar regulasi, Iya. juga program madrasah itu jalan. Hari ini gini, program yang diluncurkan oleh Bapak Menteri Agama terkait dengan Asta Protas Kementerian Agama RI itu ada 8 program itu, salah satunya terkait dengan pendidikan. Nah, berbasis pada IPTEK, ilmu dan teknologi. Hari ini kita kan sadar dan tahu semua, para guru juga paham itu bahwa teknologi baik itu dari komputer, laptop, apalagi itu HP dan sebagainya. Nah, tentunya yang harus kita jalankan adalah program-program aplikasi-aplikasi itu yang harus kita manfaatkan dan kita harus pahamkan kepada murid terkait dengan semua solusi yang ada pada madrasah. Salah satunya mungkin hari ini kita ujian nasional, ya kan, ujian nasional itu menjadi prioritas utama untuk pelaksanaan, untuk membuat teknologi itu menjadi bagus. Jadi kita tidak menggunakan lagi kertas atau apa. Terima kasih. Saya Sumarno Esaki sebagai host. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.